Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu siang 23 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 22 Februari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Masjid Al-Amin Samarinda, Kalimantan Timur dalam sebuah program Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah fi Shiyami wa Ramadan, kajian Islam intensif sehari tentang puasa dan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita sekarang membahas tentang materi kajian nomor 2, sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan penting untuk membahas materi kajian nomor 2 ini karena di dalam bulan Ramadan kita mengerjakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu syarat diterimanya amal ibadah tersebut harus mutaba'ah, harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu kita membahas pada materi kajian kedua ini adalah membicarakan tentang sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menentukan masuknya bulan Ramadan dengan 2 cara. Yang pertama ruqyat hilal. Yang kedua menyempurnakan jumlah bilangan hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ruqyat hilal artinya melihat
dengan mata kepala hilal, yaitu awal bulan. Biasanya dia nampak di awal bulan saat malam pertama dari awal bulan tersebut. Misalkan anggap saja hari ini tanggal 29 Sya'ban. Nanti mau terbenam matahari, nanti dia ada beberapa derajat keluar hilal. Berarti besok sudah bulan Ramadan. Itu namanya hilal. Hilal artinya adalah awal bulan. Kemudian bisa dilihat dengan mata kepala langsung atau memakai alat. Atau memakai alat di zaman yang canggih ini. Itu dilakukan pada 29 malam. Apabila 29 malam tidak terlihat hilal, maka pada saat itu disempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti kalau hari ini hari Sabtu tidak terlihat hilalnya, maka berarti besok tanggal 30 Sya'ban. Paham ya? Besok tanggal 30 Sya'ban. Berarti belum puasa besok. Puasanya kapan? Hari Ahad. Hari Senin. Kalau belum terlihat malam ini. Nah ini persis nih. Karena pekan depan tanggal 29 Sya'ban. Hari Sabtu pekan depan tanggal 29 Sya'ban. Biasanya di negeri kita ini sudah ada titik-titik sekitar 17 titik untuk melihat hilal. Nanti mereka laporan ke pusat. Oh saya melihat. Nah, gitu. Hilal itu adalah awal bulan. Ruqyat itu artinya melihat langsung hilalnya. Ya, paham ya? Nah. Kemudian yang kedua adalah menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban. Apabila malam ini misalkan tanggal 29 malam ini tidak terlihat, maka berarti besok masih bulan Sya'ban, belum puasa. Nanti malam belum tarawih, begitu ceritanya. Puasanya berarti kapan? Yaitu Senin. Tarawihnya kapan? Ahad malam Senin. Ahad malam Senin. Bisa saja tidak terlihat, dia bisa karena ada awan, karena ada awan yang menutupinya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30." Berpuasalah bulan Ramadan karena melihat hilal, dan berhari rayalah pada bulan Syawal karena melihat hilal. Kalau tertahan oleh kalian, maka tertahan maksudnya oleh awan, tidak terlihat hilalnya, maka sempurnakanlah jumlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Gitu ya. Nah. Kemudian yang kedua, jika melihat hilal, Nabi Muhammad SAW membaca doa. Doanya yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Yang artinya, ya Allah, masukkanlah bulan ini kepada kami dengan kenyamanan dan keimanan, keislaman dan keselamatan. Rabbku dan Rabbmu wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, timbul pertanyaan, apakah ini doa dibaca bagi yang langsung melihat hilal, seperti dia pergi ke tepi pantai, dia pergi ke atas bangunan tinggi untuk bisa melihat hilal, ataukah seluruh yang masuk bulan meskipun dia tidak melihat hilal? Wallahu alam, doa ini dibaca hanya bagi yang melihat hilal. Yang tidak melihat hilal maka dia tidak membacanya. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, jika masuk bulan Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya
radhiyallahu anhum tentang masuknya bulan Ramadan ini. Tentang masuknya bulan Ramadan ini. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka berdasarkan hal ini, seorang muslim disyariatkan untuk bergembira masuknya dengan bulan Ramadan dan memberitahukan kepada semua orang tentang datangnya bulan Ramadan. Di zaman ini sekarang kita mudah untuk menyebarkan informasi. Maka melalui media sosial bisa kita sebarkan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah 1446 Hijriah. Semoga Allah memudahkan kita untuk beramal ibadah di dalamnya. Nah, ini boleh disebarkan di media sosial sebagai bentuk kegembiraan atas masuknya dan datangnya bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Inna hadzal syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW menyambutnya dan bergembira atasnya dan memberitahukan kepada para sahabat. Maka ini juga disyariatkan untuk kita menyambutnya dan memberitakan kepada dunia bahwa kita menyambut bulan Ramadan. Tetapi saya ingin mengingatkan di sini, jangan menampakkan keluarga-keluarga perempuan yang berdandan di hadapan khalayak ramai di media sosial demi mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Nanti sang bapak, sang istri, sang anak, kami Ahmad Zainuddin sekeluarga. Nah, tidak perlu ada istrinya, ada anaknya, perempuan nggak perlu, karena itu adalah kehormatan bagi seorang muslim laki-laki. Jangan sampai memperlihatkan keluarga perempuan di hadapan khalayak ramai, dinikmati wajahnya, dan tidak mungkin perempuan tidak berdandan pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian wahai para perempuan berdandan sebagaimana generasi jahiliyah berdandan. Nah, kemudian yang keempat, berniat di malam hari untuk berpuasa Ramadan. Khusus puasa Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berniat di malam hari dan tidak sah berniat puasa Ramadan setelah subuh, tidak sah. Wajib niatnya harus sebelum subuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitus siyama minal lail fala siyamalah." Siapa yang tidak meniatkan di malam hari untuk berpuasa, maka tidak sah puasanya. Malam hari itu kapan? Sebelum adzan subuh. Ya, paling terakhir sebelum adzan subuh. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitus siyama qabla al-fajri fala siyama." Siapa yang tidak berniat sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Baik. Nanti ada permasalahan di sini, tapi tidak kita bahas, nanti kita bahas di materi kajian yang ketiga. Apakah setiap malam ataukah cukup satu malam pertama? Ya, nanti kita bahas. Baik. Kemudian yang kelima, bersahur. Nabi Muhammad SAW, beliau sifat puasanya adalah bersahur. Dan beliau memerintahkan untuk bersahur. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam bersahur terdapat berkah. Bersahurlah itu berarti perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Tetapi kewajiban ini turun menjadi sunnah hukumnya.
Kenapa? Karena sahur ini hukumnya sunnah muakkadah, karena Nabi Muhammad SAW pernah berpuasa tanpa bersahur, menunjukkan bahwa dia dari perintah yang asalnya wajib menjadi sunnah, yaitu hukumnya bersahur sunnah dengan ijma' para ulama hadis rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah yang keenam. Bersahur dekat dengan azan, dengan waktu azan subuh. Bersahur dekat dengan waktu azan subuh. Baik. Sebelumnya tadi nomor 5, beliau menyatakan di dalam sahur ada berkah. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "As-sahuru akluhu barakah, fala tad'uh." Sahur itu makannya berkah, maka janganlah ia ditinggalkan. Nah, ini hati-hati ya, jangan meninggalkan makan sahur karena dia berkah. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Walaupun hanya meminum satu teguk air, itu disebut dengan bersahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Apa makna Allah bersalawat? Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Apa makna para malaikat bersalawat? Para malaikat mendoakan orang-orang yang bersahur agar mendapatkan berkah. Nah. Kemudian juga keberkahan bersahur adalah membedakan antara puasa orang Islam, umat Rasulullah SAW dengan puasa ahlul kitab. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahar." Perbedaan antara puasa kami dengan puasa mereka adalah makan sahur. Kalau sudah makan sahur maka berarti beda puasanya antara orang Islam dengan ahlul kitab. Yang keenam, bersahur dengan waktu azan, dekat dengan waktu azan. Dekat dengan waktu azan di sini sekitar 50 sampai 60 ayat orang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang tidak terlalu cepat. Ya, yang tidak terlalu cepat. Coba saya buka di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah misalkan ya. Kapan dia 50 ayat? 50 ayat itu ketika dia membaca setengah hizib, berarti seperempat ya. Itu kalau hitungannya 1, 2, 3 lembar ya, 3 lembar dalam Al-Quran. Baca 3 lembar cetakan Al-Quran, cetakan Mushaf Madinah ya, Majma' Al-Malik Fahad Littiba'ah. Nah ini 3 lembar, berarti sekitar, kalau 1 juz itu 10 lembar, berarti setengah jam. Kalau seandainya setengah juz berarti 15 menit. Kalau seandainya seperempat juz berarti 7 menit, 8 menit. Sekitar itu. Ya, 8 menit atau 7 menit. Ada yang mengatakan lebih daripada itu, seperti misalkan 20 menit ya. Yang jelas dipercepat ataupun diakhirkan bersahur lebih afdal daripada diawalkan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau, Anas bin Malik bercerita, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tasahhara falamma faragha min sahurihima qama nabiyullah ila shalah fa shallaya. Adalah Nabi Muhammad SAW dan Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Meskipun berkulit hitam.
Zaid bin Thabit. Disebut sebagai hibbu Rasulullah SAW, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kedua-duanya bersahur. Kemudian Nabi Muhammad SAW bangun mendirikan sholat. Lalu Imam Qatadah, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bertanya kepada Anas bin Malik, "Kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah?" Berapa jarak antara beliau selesai sahur dengan jarak iqamah salat? Maka Anas bin Malik menjawab, "Qadra ma yaqra'ur rajul 50 ayat." Sekitar seseorang membaca 50 atau 60 ayat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketujuh, bersahur dengan kurma atau yang disebut dengan kurma kering atau tamar. Ya, kurma kering atau tamar. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Yang artinya sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah tamr. Dan tamr itu pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya kira-kira yang seperti ini, kering ya. Ya, kering. Nah, seperti ini. Ya, kering atau juga seperti ini. Ini tamar. Ya, ini adalah tamar. Nanti ada istilah lain yaitu rutab. Rutab itu bentuknya seperti ini. Dia adalah yang baru masak. Baru masak. Ini dikonsumsi saat berbuka. Sedangkan kalau tamar, kurma kering, dikonsumsi saat bersahur. Nah, tetapi selain itu juga boleh. Rasulullah SAW bersabda, "As-sahur kulluhu barakah fala tada'u." Sahur itu seluruhnya berkah, maka jangan tinggalkan bersahur. Walau an yajra' ahadukum jar'atan min ma, walaupun hanya seteguk air minum. Yang kedelapan, Nabi Muhammad SAW mendapati azan dalam keadaan junub dan beliau tetap berpuasa. Mendapati azan subuhnya masih junub. Junubnya bukan karena bermimpi, tapi karena bergaul dengan istrinya. Ya, maka beliau tetap berpuasa. Beliau mandi, sholat subuh, kemudian berpuasa kayak seperti biasa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr wa junuban fi Ramadan min ghairi hulum fayaghtasil wa yasum." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu subuh dalam keadaan junub di dalam bulan Ramadan. Ya, bukan karena mimpi, artinya karena bersetubuh, maka beliau kemudian mandi dan berpuasa. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-9, boleh melakukan madmadah dan istinsyaq ketika berwudu saat berpuasa. Madmadah artinya adalah berkumur-kumur. Istinsyaq artinya adalah masukkan air ke hidung. Maka ini tidak mengapa untuk dikeluarkan, masukkan air ke hidung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Luqayt ibn Sabrah radhiyallahu anhu, "Asbighil wudu wa khalil baina asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Yang artinya sempurnakanlah wudu dan selaklah jari jemari. Kemudian bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung. Bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung. Ya. Kecuali dalam keadaan sedang berpuasa. Maka ini kalau berpuasa tetap memasukkan air ke hidung, tapi tidak sampai bersungguh-sungguh masuk ke dalam.
Karena lubang hidung ini termasuk lubang yang menyalurkan ke dalam tenggorokan. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Nah, kemudian yang ke-10, boleh bersiwak ketika berpuasa. Boleh bersiwak ketika berpuasa. Hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari sebuah riwayat dari Amir ibn Rabi'ah. Amir ibn Rabi'ah. Beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaqu wa huwa sha'im ma la uhsi wa la a'ud." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak, ya, bersiwak dalam keadaan beliau sedang berpuasa dalam jumlah yang banyak, ya, dan tidak bisa dihitung saking seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersiwak. Ini pohon siwak seperti ini. Namanya pohon arak. Hamzah di atas alif, kemudian hamzah di atas alif, kemudian ra, alif, kaf. Arak, ya. Kayunya seperti yang biasa kita lihat, yaitu seperti ini. Nah, ini kayu arak. Siwak hanya bisa dengan yang seperti ini. Ya, siwak hanya bisa dengan yang seperti ini. Nah, apakah gosok gigi termasuk di dalamnya? Nah, itu nanti kalau kita bahas tentang permasalahan-permasalahan puasa, ya. Nah, berarti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, boleh seseorang bersiwak saat berpuasa, baik itu di pagi hari, siang hari, atau sore hari. Yang ke-11, menjaga sholat 5 waktu dan dikerjakan secara berjamaah di masjid. Menjaga sholat 5 waktu dan dikerjakan secara berjamaah di masjid. Ini termasuk daripada adab puasa yang wajib, ya, termasuk daripada adab puasa yang wajib. Kalau ada orang puasa tidak sholat, maka tidak sah puasanya. Man bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dan kesyirikan, kufuran adalah meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Kemudian yang ke-12, Nabi Muhammad SAW mencium, memeluk, mencumbu istrinya ketika berpuasa, ya. Dan ini tentunya ketika seseorang sanggup untuk menahan syahwatnya, tidak keluar, mohon maaf, air maninya saat bercumbu seperti itu. Kalau ada laki-laki yang tidak sanggup, ya, secepat keluar, maka jangan mendekat-dekat dengan istrinya. Karena salah satu pembatal puasa adalah keluarnya syahwat, yaitu air mani. Nah, dalilnya yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menciumku dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Di dalam lafaz yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu fi Ramadan wa huwa sha'im. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencium di bulan Ramadan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Nah, kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-13, sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Seluruh yang membatalkan puasa itu ada kira-kira 9. Yang pertama, al-jima' atau al-ilaj. Masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, meskipun tidak turun atau keluar air mani.
meskipun tidak keluar air mani. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa bersetubuh dengan istri kalian. Maka menunjukkan bahwa ketika bukan malam diharamkan. Ketika bukan malam diharamkan. Nah. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah yang makan dan minum, pembatal puasa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr." Makanlah dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu masuk waktu fajar. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu yang semakna dengan makan dan minum. Yang semakna dengan makan dan minum, seperti suntikan yang menguatkan badan, seperti transfusi darah dengan makna makan dan minum. Maka ini termasuk daripada hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang keempat yaitu keluarnya air mani dengan sengaja. Baik itu karena melihat yang haram, akhirnya terangsang keluar air mani, ataupun karena disengaja melakukan pengeluaran air mani dengan sengaja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yada'u syahwatahu min ajli." Dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Nah, yang ke berapa? Yang kelima yaitu mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak, seperti berhijamah ataupun donor darah. Seperti hijamah ataupun donor darah. Nah. Kemudian yang ke-6 yaitu muntah dengan sengaja. Rasulullah SAW bersabda, "Man istaqa'a fa alaihi al-qadha." Siapa yang memuntahkan diri, maka wajib baginya mengqadha, batal puasanya. Kemudian yang ke-7 adalah keluarnya darah haid dan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Rasulullah SAW bersabda, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah kalau perempuan itu sudah dia berhaji, maka dia tidak puasa dan juga dia tidak sholat, ya, tidak puasa dan juga tidak sholat. Kemudian yang ke-8 yaitu berniat berbuka meskipun belum ada yang masuk ke dalam mulutnya dan tenggorokannya. Berniat berbuka. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Kemudian yang ke-9 yang terakhir adalah yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Orang yang murtad akan terhapus pahala amal solehnya. Sedangkan orang yang baru masuk Islam, maka pahala-pahala amal solehnya tetap akan dia dapatkan, ya, meskipun dia kerjakan saat kafirnya. Nah, kemudian yang ke-14. Nah, ke-14 ini kita lewati karena nanti akan saya jelaskan panjang lebar di habis maghrib. Ya, 14 kita lewati karena akan saya jelaskan di panjang lebar ketika habis maghrib. Nah, baik. Kemudian juga yang kita lewati adalah
ke-15 juga saya akan jelaskan nanti, ada habis maghrib. Kemudian yang ke-16 juga termasuk yang dilewati. Kemudian yang ke-17 juga termasuk yang dilewati. Nah, kemudian yang ke-18 sekarang. Yang ke-18 adalah bersafar dalam keadaan berpuasa. Nabi Muhammad SAW beliau bersafar dalam keadaan berpuasa. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftar." Adalah Rasulullah SAW pernah berpuasa dan pernah berbuka saat safar. Faman syaa sham wa man syaa aftar. Maka siapa yang ingin berbuka silahkan saat safar, siapa yang ingin berpuasa silahkan saat safar. Jadi Nabi Muhammad SAW salah satu sifat puasanya, beliau tetap berpuasa saat safar. Kemudian yang ke-19 yaitu menyegerakan berbuka. Di saat berbuka, menyegerakan berbuka. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitra. Masih saja seseorang dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ini hati-hati nanti kalau berbuka di warung-warung makan, kemudian antri banyak, kalau sudah azan langsung makan. Jangan nunda makanan yang ada. Belum lagi menunda sholat maghrib. Nah, ini tidak manfaat puasanya. Ya, orang yang mengakhirkan waktu berbuka dan akhirnya mengakhirkan waktu mengerjakan sholat. Yang ke-20, Nabi Muhammad SAW berbuka dengan rutab. Berbuka dengan apa? Rutab. Rutab yang saya sudah sebutkan tadi. Ya. Dan siapa yang hafal di dalam Al-Quran? Ada kata rutab. Ada yang hafal? Nah, ini lebih jelas lagi gambarnya. Nah, ini lebih jelas. Yang agak coklat-coklat ini baru matang. Ya, yang agak coklat-coklat ini baru matang, bukan coklat. Ya, ini rutab. Saya pernah mendengar penjelasan dari para dokter tentang hikmah dari Rasulullah SAW mengatakan ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya orang beriman itu adalah tamar, kurma, kering. Kenapa? Karena kalau orang makan kurma kering, maka yang dicerna oleh pencernaan kita ini lama. Dia memberikan energi yang banyak sehingga sampai siang masih kenyang. Ya. Kemudian juga disebutkan kenapa berbuka puasa dengan rutab, karena hasil kita berpuasa selama seharian penuh 12 jam itu biasanya terjadi detoksifikasi, yaitu pembersihan perut kita, pencernaan kita. Nanti tumbuhlah darinya itu sel-sel baru, ya, sel-sel baru. Ustaz, kalau seandainya tidak ada rutab bagaimana? Ya tidak apa-apa. Ya mungkin bisa mencari yang lain. Yang jelas jangan yang keras-keras dulu, batu. Ya. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang ngomong ke saya, Ustaz, ini anekdot aja ya Ustaz, jangan marah katanya. Kalau berbuka puasa dengan kurma itu hukumnya sunnah. Kalau berbuka puasa dengan gorengan itu hukumnya wajib.
Padahal gorengan itu agak keras, sebenarnya tidak cocok untuk pencernaan yang baru. Karena sudah terbukti orang kalau tidak makan cuma dengan air putih gitu selama 14 jam, apalagi 14 jam ya, maka dia akan ada proses sel-sel baru di dalam pencernaan. Maka Nabi Muhammad SAW beliau berbuka dengan kurma rutop yang mudah dicerna. Nah, itu rahasia mengapa beliau berbuka dengan kurma rutop. Kemudian yang ke-21 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa saat berpuasa, maksud saya. Terutama ketika berbuka. Ya, terutama ketika berbuka, memperbanyak berdoa saat berpuasa, terutama ketika berbuka. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW idza aftar qala dhahaba adh-dhama wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Adalah Rasulullah SAW jika sudah berbuka berarti makan dulu bismillah, minum dulu bismillah. Sesudah berbuka maka dia baru mengucapkan ini. Jadi sebelum berbuka tidak, setelah berbuka. Dhahabadh dhama, hilanglah dahaga, wabtallatil 'uruq, terisilah usus-usus, wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga tetap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-22, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membukakan puasa orang yang sedang berpuasa di waktu berbuka. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri as-sha'im min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'imi syai'an." Barang siapa yang membukakan puasa orang yang sedang berpuasa di waktu berbuka, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang dibukakan puasanya tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Nah, ya, itu cukup kiranya karena sampai poin kepada nomor 22 itu adalah sifat puasa. Adapun 23, 24, 25, 26, 27 itu nanti masuk kepada materi kajian nomor 4 karena berkaitan dengan Ramadan. Jadi bedakan antara pembicaraan puasa dengan pembicaraan Ramadan. Nah, alhamdulillah selesai materi kajian yang kedua. Jika ada yang bertanya dipersilahkan. Nah, udah? Tidak ada? Ya, Bu. Di kampung kami hampir tiap tahun puasa lebih awal dibanding pemerintah karena beranggapan bahwa 2 derajat yang dilihat putusan pemerintah itu diartikan sebagai sudah hilal. Sedangkan pemerintah 3-4 derajat untuk memutuskan besoknya puasa. Bagaimana menyikapi itu? Ini memang menjadi permasalahan klasik ya. Dan semestinya harus diselesaikan di tengah badan yang berwenang di pemerintah. Ya. Kalau boleh saya cerita tentang Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi tidak ada yang boleh mengumumkan kapan bulan Ramadan kecuali Mahkamatul Ulia, Mahkamah Agung dalam bahasa kita. Nah, Mahkamah Agung ini nanti menunggu saksi-saksi yang datang ke pengadilan. Dia bersaksi, saya sudah melihat sekian.
Nah, sekarang yang jadi masalah adalah itu sudah dilakukan di Indonesia. Ada 17 titik saksi-saksi dari pemerintah. Cuma dengan organisasi lain perbedaan penglihatan hilal. Jadi hilal itu saya gambarkan ya. Hilal itu ada orang yang sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan ini, dia misalkan begini, ya, seperti ini. Nah, dia ada yang 2 derajat, ada yang 3 sampai 4 derajat. Bahkan ada yang cuma sekedar muncul. Ada yang mengatakan cuma sekedar muncul berarti besok sudah puasa. Ada yang mengatakan harus 2 derajat. 2 derajat. Baru dianggap sebagai hilal yang terlihat. Ada yang mengatakan 3 derajat atau sampai 4 derajat baru dianggap hilal. Nah, di sini letak perbedaannya. Kalau ini belum diurus pasti akan selalu terjadi apa? Terjadi ikhtilaf. Ya. Belum lagi organisasi yang memakai hisab. Organisasi yang memakai hisab dia hanya mujarrad wujudul hilal. Hanya sekedar ada hilal. Mau derajatnya berapapun, pokoknya sekedar ada hilal udah puasa. Nah, gitu. Jadi permasalahannya di situ. Kenapa sampai akhirnya terjadi ikhtilaf? Itu satu permasalahannya. Yang kedua adalah seharusnya pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai otoritas penuh diberikan oleh pemerintah pusat. Tidak boleh ada yang mengumumkan. Yang mengumumkan dianggap pelanggaran. Kecuali pemerintah pusat. Kenapa? Karena tujuannya mulia. Agar ibadah-ibadah yang dikerjakan semestinya secara berjamaah tidak dikerjakan kecuali secara berjamaah. Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, seperti masuk bulan Ramadan, seperti apalagi sholat Jumat dan seterusnya. Ibadah-ibadah. Dan ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau berkata, wasyari'atu la ta'tabiru ra'yal fardi wa in kana sawaban fi wijhati nadharih fi ibadatin jamaiyah. Syariat Islam tidak menganggap pendapat pribadi meskipun menurut dia benar di dalam perkara ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Harus satu kesatuan. Makanya harus ada ketegasan dari pemerintah dalam hal ini. Harus ada kesatuan. Saya ingat dulu waktu masih SD kalau tidak salah, kita nunggu keputusan pemerintah. Oh iya tanggal sekian. Tapi kemudian setelahnya ada ucapan, bagi siapa yang tidak sesuai dengan ini karena mengikuti begini-begini, maka kami tidak bisa memaksa. Ini tidak boleh. Semestinya harus bahwa rakyat Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian. Yang lainnya tidak usah diumumkan dan tidak boleh mengumumkan. Nah, ini memang bertentangan dengan asas demokrasi, yang mana setiap orang berhak untuk mengumumkan. Nah, itu ya. Jadi bedanya di situ para ikhwan. Jadi kalau saya melihatnya sampai Dajjal datang nggak sampai. Ya, karena persepsi keberadaan hilal yang harus diakui sudah berbeda. Ada yang mengatakan hanya sekedar ada yang mengatakan 2 derajat, ada yang mengatakan 3 sampai 4 derajat. Makanya kadang terlambat. Ya, kadang terlambat. Dan ini sebenarnya harus dibiasakan bahwa tidak boleh mengumumkan sesuatu dengan pendapat sendiri. Ya.
di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Coba antum bayangkan kalau ibadah itu satu kesatuan. Kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, paling banyak muslimnya. Kalau puasa Ramadannya satu kesatuan, sangat semarak sekali. Belum lagi nanti tarawehnya. Nah, belum lagi nanti ketika Id, sholat Id. Kalau kita di Arab Saudi dulu, selain Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka di luar kota Mekah, kota Madinah itu sudah ditentukan masjid mana yang boleh untuk melaksanakan sholat Id. Lapangan mana yang boleh dilaksanakan sholat Id. Sekarang kan kalau kita di kita, sini satu lapangan kecil, sini orangnya jumlahnya sekian, sini sekian. Jadi tidak ada semacam syiar Islam. Coba kalau ditentukan per kabupaten, ya, per kabupaten bahwa, atau kalau terlalu luas per kecamatan, ditunjuk oleh camatnya di sini tidak ada yang sholat Id kecuali di sini. Nah, itu benar-benar terlihat. Takbirnya terlihat, sholat berjamaahnya terlihat, dan seterusnya. Ya. Ini kan kayak Masjidil Amin, karena ingin mempertahankan di lapangan, akhirnya sholat di situ. Masjidnya kosong. Ya. Padahal lapangan yang dimaksud bukan di samping masjid. Lapangan yang dimaksud di zaman Rasulullah SAW jauh di luar Masjid Nabawi. Makanya kami di pesantren dan ilmu di masjid. Karena lapangan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah lapangan yang luas yang mengumpulkan seluruh kaum muslimin. Sekarang kan di lapangan, ini masjidnya kosong, nggak digunain. Ya, dengan dalih sholat Id yang paling afdal adalah di musola. Musola itu maksudnya adalah lapangan besar, jauh dari Masjid Nabawi, yang mengumpulkan seluruh kaum muslimin di situ. Gitu. Ini PR tersendiri memang kalau saya di Kalsel, PR tersendiri. Saya ingin ngumpulin yang sudah ngaji gitu di sebuah lapangan besar. Ya benar-benar kumpul di situ, sholat di situ, akan sangat meriah. Jadi kalau ditanya ya seperti itu. Menyikapinya berarti ikut pemerintah agar satu dan mengurangi perpecahan. Abdullah bin Mas'ud nih contoh nyata nih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berpendapat bahwa sholat di Mina itu sholatnya qashar di waktunya. Zuhur 2 rakaat, asar di waktunya 2 rakaat, isya di waktunya 2 rakaat, maghrib di waktunya 3 rakaat. Kan sholat di Mina itu 3 hari. Sedangkan Utsman bin Affan yang waktu itu khalifah ketiga, Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin yang ketiga, beliau berpendapat harus 4 rakaat sempurna. Maka Abdullah bin Mas'ud yang mempunyai, dan dalam hal ini yang lebih kuat pendapat Abdullah bin Mas'ud. Tetapi Abdullah bin Mas'ud karena sebagai raja, karena sebagai rakyat bukan pemimpin, maka beliau sholat di belakang Utsman bin Affan. Itu yang saya katakan tadi, syariat tidak memandang pendapat pribadi, meskipun benar menurut pandangannya di dalam ibadah-ibadah yang jamaiyah, ibadah-ibadah yang dikerjakan secara bersama-sama. Allahu a'lam. Durasi 50 ayat yang dimaksud apakah antara akhir sahur dengan azan atau memulai sahur dengan azan? Yang jelas makan sahur kemudian azan, ya. Makan sahur azan. Ini 15 menit itu tidak paten. Pokoknya 50 ayat. Takriban sekitar 50 ayat orang baca Al-Qur'an. Boleh 15 menit, 20 menit, setengah jam tidak mengapa. Yang jelas jangan terlalu malam atau masih terlalu pagi gitu. Jam 1. Nah, kemudian jam 11. Itu bukan sahur, itu makan menggerongkap yang kedua itu. Nah, itu makan yang kedua. Nah.
Bagaimana cara efektif menahan emosi pada saat berpuasa dan pada hari-hari lainnya? Nah, ini pertanyaan mungkin tidak cocok ditanyakan ke saya. Saya juga orangnya emosian. Tapi berdasarkan perkataan para ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yatasabbar yusabbiruhullah." Siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran. Maka caranya, kiatnya adalah usaha untuk sabar. Sabar itu menahan lisan, menahan kolbu, menahan anggota tubuh. Ya. Kemudian yang kedua, khusus untuk puasa, saat ada orang yang mungkin mengajak kita bertengkar, maka kita boleh mengucapkan inni mru'un sha'im. Aku orang yang sedang berpuasa. Ada yang bertanya, kalau kita ditamparnya ya Pak? Apakah kita mengatakan juga begitu, saya sedang puasa? Tampar lagi, sedang puasa. Tampar lagi, sedang puasa. Maka jawabannya tidak demikian. Ya, jawabannya tidak demikian. Tetapi seseorang ketika dia ada sebab-sebab ingin bertengkar, maka dia mengatakan saya sedang berpuasa. Habis itu dia berlalu, jangan dia ditanggapi. Nah, yang kedua adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kemarahan dari syaitan, maka kita minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Yang ketiga, merubah keadaan saat marah. Apabila dia marah sambil berdiri, maka dia duduk ataupun dia berbaring. Kemudian apabila dia di dalam kamar, maka dia keluar dan seterusnya. Saya kemarin nonton video menarik dari saudara saya karena Allah, Fadilatul Ustaz Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andijah Bidullah. Di media sosial saya tonton, beliau mengatakan orang marah itu karena beberapa sebab. Yang pertama karena sombong. Biasanya kalau marah itu orangnya sombong. Sombong itu suka merendahkan manusia, menganggap dirinya lebih baik. Kemudian yang kedua, orang marah biasanya karena bakhil, engken, pemalar. Ya. Misalkan ada sesuatu rusak lah. Sesuatu rusak. Nah, kenapa dirusak nih? Harganya mahal nih. Nah, mahal ya. Dia karena bakhil akhirnya marah. Ya, karena bakhil akhirnya marah. Wallahu a'lam. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ausini wa aqlil alayya. Wahai Rasulullah, beri wasiat aku dan jangan panjang-panjang. Asa an yanfa'ani bih. Semoga aku bisa mengamalkan yang beri manfaat untukku. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la taghdab. Ditanya lagi yang kedua, la taghdab, jangan marah. Tanya lagi yang ketiga, jangan marah. Para ulama mengatakan, apa yang dimaksud dengan jangan marah? Apakah tidak boleh marah? Ini nggak mungkin. Tetapi maksudnya adalah jangan mendekati sarana-sarana yang membuat seseorang marah. Itu satu. Yang kedua, jangan marah kalau sudah muncul, jangan dilampiaskan. Adapun orang tidak marah tidak mungkin, karena itu sifat tabiat manusia. Nah, itu teori masing-masing menjaga dirinya, terutama saat Ramadan. Ini seperti yang saya ceritakan tadi pagi di Masjid Bintang Sun. Orang di masjid, orang di depan, misalkan ini saya duduk di horden merah ini Ka'bah. Dan di depan situ ada anak tidur, anak seperti antum-antum ini tidur. Dan ini kejadiannya beberapa menit, sekitar 15-an menit sebelum adzan maghrib, berarti mau buka. Datang si bapak dari anak itu, karena melihat anaknya sedang tidur, maka dia tendang anaknya. Ya ulad, ya. Maka orang yang di samping si anak ini jamaah biasa, dia tidak tahu kalau ini adalah bapaknya. Dan dia memperingatkan sang bapak, ya akhi hadzal insan laisa hayawan. Ini manusia bukan hewan. Kalau mau bangunkan pelan-pelan. Kata sang bapak, hadza waladi, ini anak saya. Terserah saya dong, ini anak saya. Akhirnya bertengkar.
di depan Ka'bah 15 menit lagi sebelum apa? Azan maghrib. Nah, karena itu memang manusia kalau sudah lapar, bergabung haus, uyuh, nah, itu rancak besangitan. Dan itu terjadi dalam bulan Ramadan. Nah itu nanti yang akan saya bahas ketika kita membahas amalan-amalan yang sangat mengurangi pahala puasa. Saat puasa dalam keadaan safar, kami niat untuk tetap berpuasa. Tapi dalam hati juga terbesit, kalau nanti mengalami kesulitan akan buka puasa saja. Apakah seperti itu juga termasuk niat untuk berbuka dan puasanya batal? Jawabannya adalah tidak seyogianya melakukan ini. Tetapi kalau mau berpuasa, berpuasalah. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Kalau memang dia ingin berpuasa, puasalah. Tidak perlu dia menggantungkan niat. Ini kan menggantungkan niat. Saya puasa. Tapi kalau enggak, nanti saya berbuka. Ini enggak boleh. Belum ada, sependek pengetahuan saya, belum ada yang saya pernah pelajari seperti itu. Tapi berpuasalah. Fa'idha azamta falitawakkal 'ala Allah. Jika engkau bertekad, bulat, sudah berniat, maka sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu a'lam. Bolehkah berniat langsung tidak puasa keesokan harinya pada saat safar dengan alasan kalau puasa tidak bisa konsentrasi menyetir karena ngantuk? Jawabannya boleh. Kalau seandainya seseorang dia jawabannya adalah dia boleh untuk berbuka saat safar, saat sedang safar. Kalau yang seperti ini kan berarti bukanya di mana? Di rumah. Ya, bukanya di mana? Di rumah. Nah, ini tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kemungkinan dia ada kemungkinan tidak jadi safar. Satu dengan yang lainnya. Memang ada riwayat Anas bin Malik, beliau sebelum bersafar tapi sudah ada ontanya sudah diletakkan makanan di atasnya, siap-siap pakai baju safar, kemudian beliau minta didatangkan, ini bulan Ramadan, didatangkan makanan. Kemudian para sahabatnya bertanya, kenapa engkau berbuka, bukankah belum bersafar? Maka beliau berkata, dengan mudahnya aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya. Ini terjadilah khilaf di antara para ulama di sini. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada sikap kehati-hatian dan ulama peneliti, yaitu jika belum safar maka jangan berbuka dahulu. Ya, berarti seharusnya dia berniat tidak berpuasa memang dari awal. Wallahu a'lam. Masjid di kampung kami ada kuburan yang terpisah satu dinding dengan masjid. Namun di posisi kuburan ini tepat di arah kiblat, sehingga jamaah sholat mengarah ke kuburan. Apakah masih diperbolehkan sholat di masjid tersebut? Saya lebih condong kepada pendapat antara tanah kuburan dengan tanah masjid, maka ini harus diberi tanda atau pembatas masing-masing. Ya, pembatas masing-masing. Saya beri contoh ya. Misalkan ini tanah masjid, ya, kiblat menghadap sana, di sini kiblatnya. Nah, kuburannya di sini, ya, maka akan lebih baik kuburan dikasih tanda, kemudian masjid juga dikasih pagar, sehingga tanah masjid, tanah kuburan, tanah kuburan. Paham ya? Seperti itu. Wallahu a'lam. Dan berdasarkan yang seperti ini, berarti ini kan tidak ada dia untuk untuk dindingnya kan tidak ada.
Nah, berdasarkan seperti ini berarti dia harus tidak boleh sholat di dalam masjid. Nah, ini seperti ini. Kuburannya di sini. Berarti ini masih tanah masjid. Ya. Ini tidak boleh sholat di dalamnya. Apalagi langsung menghadap. Ya, apalagi langsung menghadap. Tidak diperbolehkan sholat di dalamnya. Dan saya lebih condong kepada pendapat ulama yang menyatakan tidak sah sholat yang menghadap masjid yang menghadap ke kuburan. La tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Nah, terakhir, apakah boleh pada saat adzan subuh berkumandang, bolehkah kita meminum air putih atau memakan sebuah kurma? Jawabannya, pendapat jumhur tidak boleh. Mayoritas para ulama nggak boleh, karena Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam karena masuk waktu subuh. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Maka kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan orang yang bersahur saat azan kemudian dia melanjutkan makanannya, tidak. Pokoknya setelah azan letakkan. Ustadz hanya menyuap pas sambalnya, tahu urusan, buang silahkan. Ya, silahkan dibuang. Nah, seperti itu. Ada memang riwayat dari Rasulullah SAW dan ini nanti saya akan bahas ketika pertemuan habis asar, yaitu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa. Ada riwayat yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum wal ina'u fi yadihi fala yadau hatta ya'kulahu." Ai kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah seorang di antara kalian makan sahur, lalu tangan bejana atau piring ada di tangannya, maka janganlah dia letakkan sampai dia yaqdi hajatahu min, sampai dia selesaikan hajatnya dari piring tersebut. Dengan catatan jangan menambah. Nah, jangan menambah nasi maksudnya. Kan masih di atas tangan, Ustaz. Tambah nasi tapi. Nah, sudah azan, ini tidak boleh. Baik. Hadis ini kenapa Ustaz tidak pakai? Dulu saya mengambil pendapat ini. Sekarang enggak. Lebih hati-hati itu pendapat jumhur. Hadis ini ya diriwayatkan, hadisnya sahih riwayat Imam Abu Dawud. Saya bacakan ya. Idza sami'a ahadukumun nida, jika salah seorang di antara kalian mendengar azan, wal ina'u ala yadi, dan makanan minuman masih di tangannya, fala yadha'hu, jangan dia letakkan, hatta yaqdi hajatahu, sampai dia menyelesaikan hajatnya dari. Berarti kan azan-azan masih makan, azan-azan masih minum. Maka jawabannya adalah hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi yang dimaksud dari hadis ini adalah bagi yang tidak tahu kalau sudah azan. Bagi yang tidak tahu kalau sudah apa? Sudah azan. Nah, itu tidak boleh. Ya, seperti itu. Tapi pendapat mayoritas para ulama lebih hati-hati. Azan selesai. Keluarkan apa yang ada di mulut, dikeluarkan. Ya. Wallahu a'lam. Azan mana yang jadi patokan? Misal masjid jauh dan sudah sayup-sayup terdengar azan, tapi kalau masih dekat rumah belum. Apakah kita masih bisa lanjut sahur karena patokan azan masjid dekat rumah? Jawabannya, patokan sahur berhenti dan puasa berbuka itu adalah matahari. Patokannya adalah apa? Matahari. Untuk bersahur patokannya adalah terbit fajar kedua. Untuk berbuka maka patokannya adalah terbenam matahari. Jadi bukan azan.
Ya, terbenam matahari. Ustaz, tapi kalau di kita kan kita susah untuk melihat terbenam matahari, terbit fajar kedua, kecuali harus di gedung yang tinggi. Maka jawabannya ditanya kepada pengurus masjid, apakah ini azannya sesuai dengan masuk waktu azan maghrib atau tidak. Ya. Karena ada sebagian masjid yang dia mengakhirkan waktu berbuka, mengakhirkan sholat. Ada itu. Jadi makan dulu, makan kecil, makan besar, makan. Baru setelah itu qomat. Nah ini termasuk daripada pelanggaran dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ya. Cukup kiranya, kita lanjutkan nanti sekitar jam 5 kurang seperempat ya. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.